Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian seperti bagaimana waktu-waktu yang lalu. Kita akan ketemu lagi dalam sebuah tajuk yang sudah kita beri judul adalah Mampir Ngombe. Mampir ngombe. Ini tajuk kita yang kita haturkan, kita bicarakan, kita diskusikan dalam rubrik yang sedikit santai. Kali ini Mampir Ngombe akan mengambil sebuah topik bahasan adalah lokus delikti Al-Quran. Al-Quran gitu, ya. Sebetulnya aku ingin membahas khusus untuk topik mampir ngombe itu tidak harus ada di belakang papan tulis seperti ini. Seperti ini. Sehingga kesannya santai, bersahaja gitu ya, tidak terlalu pelik gitu. Karena pada kajian-kajian utama yang kita unggah pada waktu maghrib menjelang isya itu sebagai menu utama, kajian utama kita itu kita sudah selalu berhadapan dengan papan tulis ya. Takutnya nanti kalian menghendaki sebuah variasi baru. Makanya sebetulnya Mampir Ngombe ini aku ingin tidak ada di depan papan tulis. Tapi kemarin ada yang usul, Gus, ditulis aja biar jelas gitu. Akhirnya ya cobalah aku penuhi ya. Ya kadang-kadang ditulis, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang ditulis, kadang-kadang enggak gitu ya. Karena kan Mampir Ngombe ini santai dia ya, sesuai dengan apa yang harus kita bicarakan, kita diskusikan secara santai yang dia tidak tercover di kajian utama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mendiskusikan tentang lokus. Bukan lokus. Bukan lokus. Tapi tempus. Tempus delicti Al-Quran. Tempus itu adalah tempo, adalah waktu. Oke. Hadisnya ini hadis riwayat bukan Kanjeng Nabi tapi sahabat Ali. Ya, begini kurang lebih substansinya itu begini kurang lebih hadisnya ya. Nanti kalau kalian mau tahu bagaimana sebetulnya kalimat aslinya itu silakan kalian cari lah. Aku akan menyampaikan substansinya saja. Itu begini. Untuk kehidupan kalian, maksudnya kita ini ya, sudah diberikan Al-Quran. Ya, sudah diberikan Al-Quran. Di dalamnya ada berita-berita gitu loh. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu, sahabat Ali itu menyampaikan bahwa untuk kehidupan kalian semua nih, kalian semua manusia ya, masalahnya nanti ada yang menerima kan ada yang menolak, tapi sesungguhnya Al-Quran itu untuk semua manusia ya. Jadi untuk kehidupan kalian nih, kalian semua manusia sudah diberikan Al-Quran yang di dalamnya ada berita-berita. Sesuatu yang menyangkut berita itu dia terikat oleh ruang dan waktu. Kapan berita itu terjadi dan di mana berita itu terjadi. Ruang dan waktu itu dalam konteks hukum biasanya bisa kita sebut sebagai locus delicti dan tempus delicti.
Tapi untuk kali ini kita akan fokus membicarakan tempus delictinya saja. Maka mampir ngombe kali ini kita fokus untuk membahas tempus delicti Al-Quran, ya. Tempo itu waktu, ya. Sa'ah, ya. Sesuai dengan hadisnya sahabat Ali. Oke, jadi kita sudah dikasih Al-Quran dan di dalamnya ada berita-berita, ya. Kita bagi menjadi 3 seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali. 1, oke, berita masa lalu. Masa lalu, ya. Jadi Al-Quran itu mengandung berita-berita masa lalu. Episodenya dimulai dari, kalau kehidupan humanismenya itu dari Kanjeng Nabi Adam sampai nanti kalau kita potong langsung ke Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau kita langsung lagi ke Kanjeng Nabi Musa, kalau langsung lagi ke Kanjeng Nabi Muhammad, ke Kanjeng Nabi Isa, kalau lanjut lagi langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kalau ini kita urut satu persatu, sebetulnya ya panjang sekali. Ada 25 Kanjeng Nabi. Dan itu semua, ya, ketika itu diwartakan oleh Al-Quran, ya, itu adalah kehidupan berita masa lalu. Jadi para nabi ini itu adalah guru kehidupan kita. Jadi jangan dikira guru kehidupan itu yang ngajarin yang ada di kampus-kampus doang, itu bukan. Ya. Guru kehidupan kita pada waktu itu belum ada kampus, belum ada sekolah, ya. Itu adalah para nabi itu. Jadi nabi itu diturunkan untuk kita, itu dia fungsinya sebagai guru untuk membimbing kita dalam kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Gusti Allah Agung. Gitu. Ya. Nah, dalam berita masa lalu itu nanti ya sama saja. Pilihannya begini. Ini nur, ini dulumat. Ini taat, ini membangkang. Dua ini tidak akan pernah hilang. Makanya aku sebut sejarah itu berulang, ya. Berita masa lalu itu sudah menggambarkan kita ada kehidupan nur yang diajarkan oleh para nabi, para kanjeng nabi, tetapi ada juga kehidupan yang berita masa lalunya itu menjelaskan tentang dulumat, yaitu musuhnya para kanjeng nabi. Ya. Salah satu contoh saja, kalau masa lalu ada Musa, maka di eranya juga ada Fir'aun. Gitu. Kalau dahulu ada Kanjeng Nabi Isa, maka dulumatnya adalah tua-tua Yahudi dan penguasa Romawi. Berikutnya di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, kalau dulu ada Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu pembimbing nur, di pembimbing dulumatnya adalah Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Maksudnya abu-abu yang jahat-jahat itu. Ya. Begini terus, kehidupan itu selalu berulang. Sekarang tinggal yang berperan sebagai nabi itu siapa, yang berperan sebagai pembangkang-pembangkang itu siapa.
berperan sebagai pengikut Nabi siapa? Berperan sebagai pengikut pembangkang-pembangkang itu siapa? Ya, itu akan berulang terus. Meskipun sosok Nabi memang sudah tidak akan turun lagi, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah khataman Nabi. Tetapi ada person-person yang nanti ini diwakili oleh para ulama-ulama. Tentunya ulama-ulama yang kredibel ya. Sekarang kan kita repot membedakan antara ulama yang kredibel sama ulama yang ujung-ujungnya kekuasaan ya. Siapa yang akan ada di pihak sini dan siapa yang akan ada di pihak sini itu terus berlangsung. Jadi gini kalau aku gambarkan, nggak ada berhentinya, ya. Ini terus ini akan bertarung terus ini, nggak akan pernah rukun. Tuh. Oke, itu berita kehidupan masa lalu, ya. Bisa dibaca Al-Quran itu ya, mulai Kanjeng Nabi Adam ya, itu juga sudah ada pembangkangan nanti ya. Begitu juga di Nabi Lut itu juga ada, Nabi Soleh juga ada pembangkangan. Ya begitulah, Nur Dulumat selalu bertarung ya, antara yang taat dan yang membangkang itu selalu ada. Dan itu sudah diceritakan di era kehidupan masa lalu yang kita belum ada di waktu itu. Oke, aku garisi masa lalu. Sekarang yang kedua adalah kehidupan masa kini. Ya, berita kehidupan masa kini. Ya. Masa kini itu apa? Ya kini masa kita ini. Ya. Masa kita ini, ya. Apa yang dilakukan pada kehidupan masa kini itu? Masa kini adalah saat kita menentukan sikap. Ya. Menentukan sikap, Allah itu kan enggak paksa-paksa kita. Kita mau taat, kita mau membangkang, Allah itu tidak paksa-paksa kita. Cuman Allah mau sih kita taat terhadap aturannya, tapi Allah tidak mau paksa-paksa kita. Karena apa? Guru sudah diberikan, kitab sudah diberikan, otak sudah diberikan. Makanya dengan otak yang kita miliki, ya, kita itu dalam posisi alternatif untuk memilih antara taat dan bangkang, antara nur dan dulumat. Bebas-bebas saja. Tapi jangan lupa kebebasan ini nanti berujung resiko. Ya. Jadi saat ini kita nih adalah saat menentukan pilihan. Makanya salah satu arti khalifah itu kan pengganti ya. Seperti gini, ketika Kanjeng Nabi mangkat, maka penerusnya disebut Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Tapi karena perkembangan budaya bahasa, lama-lama Rasulnya menjadi hilang, tinggal khalifah. Dan khalifah dipahami dengan pahaman yang sudah bergeser dan berubah menjadi pemimpin. Padahal bukan. Khalifah itu bukan pemimpin. Khalifah itu adalah pengganti. Kalau pemimpin itu kan imam. Gitu loh. Ya, cuman kita kadang-kadang ya begitulah, bahasa itu cenderung berubah dan berubah. Ya. Kalau kita tarik ke dunia Alkitab itu, Tuhan itu ya berubah jadi Tuhan ya begitu itu. Makanya kalau ditanya apa sih bedanya Tuhan sama Tuhan? Yang satu ada H, satu tidak ada H. Apa sih bedanya antara pencarian dan pencaharian? Pencarian tuh nggak ada H-nya. Terus pencaharian itu apa? Bisa nggak? Coba tanya guru bahasamu atau tanya siapa lah yang bisa ngerti bahasa. Apa bedanya pencarian dan pencaharian? Itu loh. Itu aja. Nanti kamu akan ngerti bedanya
Tuan dan Tuhan itu sama-sama bermasalah di huruf H-nya itu. Kenapa ada huruf H di sana? Sedangkan artinya sama. Gitu loh. Ya itulah perkembangan bahasa budaya itu tidak seperti bahasa firman, bahasa kitab suci, bahasa firman, bahasa wahyu. Dia tetap, dia saklek karena dia akan menjadi parameter. Yang namanya parameter itu harus tetap, tidak berubah. Yang namanya 1 meter itu harus ya sebegitu itu. Kalau 1 meter berubah-ubah, dia nggak bisa jadi standar. Nah, bahasa firman, bahasa wahyu, bahasa kitab suci itu akan menjadi standar. Maka dia tidak boleh berubah dan tidak boleh dipengaruhi oleh budaya. Gitu loh. Maka bahasa firman, bahasa kitab suci, dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu tetap tidak pernah berubah. Karena dia akan menjadi standar. Al-Quran itu tetap bahasanya. Kok bahasanya? Hurufnya kamu hitung, jumlahnya tetap itu. Ya. Hurufnya itu loh tetap. Misalkan huruf alif ada berapa dalam satu Al-Quran itu, kamu hitung. Itu tetap. Makanya Al-Quran menantang, mempersilahkan, menawarkan dirinya untuk diuji. Apabila kamu tidak percaya, silakan bikin 1 surat saja. Kamu bikin 1 surat kalau bisa. Ini sejak zaman pertama kali diturunkan abad ke-7 sampai zaman sekarang ini. Kalau misalkan nggak percaya, ya dipenuhi aja itu tantangannya. Nggak usah banyak diplomasi yang begini begitu. Itu aja dipenuhi, kalau itu dipenuhi selesai sudah. Tapi kamu mau ngomong sebakul tuh ngomong banyak, tapi tidak memenuhi tantangan itu mah orang Islam anggap itu anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena Al-Quran sudah menawarkan diri dan itu terbuka untuk umum siapa saja. Bukan hanya orang di luar Arab, orang Arab pun suruh bikin bisa, silakan. Karena itu nanti akan ketahuan. Ada rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Seperti katakanlah kata Bismillah. Itu seharusnya tidak Bismillah begitu tulisannya. Tapi Bismillah. Tapi kan kenapa alifnya hilang? Ah, di situ rahasianya. Oke, lain kali kita bahas lah itu ya. Kita kembali ke berita masa kini. Jadi masa kini itu kembali tadi. Sebelum aku lanjutkan. Kembali tadi masalah khalifah. Maka ketika kita baca di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah. Sebentar, aku biar nggak salah ya. Kita sudah pernah bahas itu ayat ya. Sekitar ayat 30-an. Ketika Kanjeng Nabi Adam mulai diutus ya. Sebentar, itu ada di surat 30. Ya betul, 30 ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan. Nah, sebetulnya ini salah. Sesungguhnya akulah yang menjadikan, begitu. Ya. Sesungguhnya aku, artinya Allah itu klaim, bukan aku hendak menjadikan, karena ini sudah mindsetnya sudah salah ini si penerjemahnya ini. Seharusnya yang adalah ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, sesungguhnya akulah yang menjadikan khalifah. Ya. Jadi kita ini dijadikan khalifah. Nah, ada yang memaknai khalifah itu adalah makhluk alternatif. Karena khalifah itu pengganti, bergonta-ganti. Kita ini makhluk alternatif. Ya. Kita punya kans taat, kita juga punya kans pembangkang. Alternatif. Pilihan. Kita punya pilihan, makhluk alternatif. Tinggal sering taatnya apa sering bangkangnya. Kalau malaikat itu bukan makhluk alternatif, karena dia sudah diprogram, chipnya itu, kalau aku pakai bahasa gampangnya. Chipnya itu sama Allah itu sudah diprogram taat. Gitu loh. Makanya nggak ada malaikat membangkang. Kacaunya kan orang terinspirasi oleh cerita-cerita Bible, sehingga ketika malaikat bilang sujud kamu semua, terus nggak ada yang mau sujud, salah satunya iblis nggak mau sujud, terus dibilang iblis itu adalah bagian malaikat Azazil yang membangkang.
Cerita gitu kok kamu percaya. Malaikat itu tidak ada yang membangkang itu loh. Kamu itu nggak mau ngaji tuh apa? Percaya aja sama cerita-cerita Israiliyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ceritanya malaikat membangkang. Jadi nggak ada malaikat yang katanya Ajajil itu adalah kelompok dari malaikat yang membangkang. Malaikat kok membangkang? Itu jelas iblis. Nanti di surat lain kamu tahu siapa iblis itu. Karena iblis itu bisa manusia, bisa bukan manusia. Iblis itu karakter, bukan personal. Gitu loh. Nanti di surat lain dijelaskan bahwa iblis itu adalah jin. Tahu kamu? Bukan malaikat. Lain kali kita bahas itu, ya. Jadi ada teman-teman, ada kelompok kajian lain yang mengatakan bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi itu artinya khalifah itu sebagai makhluk alternatif. Dia bisa taat, dia bisa membangkang. Kalau Allah sih maunya kita taat, tapi kan Allah tidak paksa-paksa. Silahkan kamu pilih. Aku sudah kasih kamu guru, para nabi, aku sudah kamu kasih panduan hidup, Al-Quran. Sudah, terserah pilih. Tapi pilihan beresiko. Karena apa? Aku kasih otak. Gitu loh. Makanya bagiku, dalil bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu sesuatu yang spektakuler, yang subhanallah. Ya. Sesuatu yang maha dahsyat itu hadis. Karena kita dituntut karena kita dikasih akal. Kalau kita nggak ada akal, nggak dituntut kita. Ada orang nyolong sepatu ternyata setelah diperiksa dia punya sakit jiwa, dia gila. Nggak dituntut. Gitu loh. Seorang itu dituntut apabila otaknya itu waras, akalnya waras. Ya, maka Anda, misalkan, bisa nggak? Aku ulangi lagi nih, kemarin ada yang tanya. Bisa nggak orang itu tidak harus Islam, dia nanti bisa terselamatkan? Nah, kok aku bilang bisa saja. Artinya dia tidak mendapat hukuman nanti di akhir kehidupan kelak. Nggak dimintai pertanggungan jawab. Bisa. Tapi satu syaratnya apa? Dia gila dulu. Gitu loh. Kalau nggak gila, dia tetap dimintai pertanggungan jawab. Karena apa? Allah sudah kasih kamu otak. Lah otakmu itu kamu taruh mana? Sudah jelas kok antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkong. Gurunya juga sudah ada, kitabnya ada. Kok bisa keblangsak gitu loh. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Makanya kalau mau jadi kafir, ya, dan itu tidak nanti mendapatkan tuntutan atau permintaan pertanggungjawaban, bisa saja. Syaratnya apa? Gila dulu. Selama dia waras, maka dia akan dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kamu tidak Islam? Gitu. Oke? Nah, sekarang berita masa kini adalah waktu kita untuk menentukan sikap. Ya. Maka ketika orang barat mengatakan life is activity, ya. Life is activity, apa itu artinya? Hidup adalah beraktivitas, apa? Bekerja, ya. Beraktivitas, hidup adalah beraktivitas, itu ya itu urusan orang barat lah, terserah aja, ya. Tapi kalau aku mengatakan pada kalian, ya, bahwa life is alternatif, hidup itu pilihan. Ya. Life is alternatif. Hidup itu pilihan. Kamu mau nur apa mau dulumat, itu pilihan. Nah, sekarang ini kamu menentukan sikap. Gitu loh. Mana nih manunya yang hitam? Sekarang ini penentuan sikap. Kamu mau yang mana? Ya. Jadi masa kini
Itu saatnya penentuan sikap. Kamu mau yang mana? Kamu mau yang nur apa mau yang dulumat? Kitab suci sudah mengabarkan kehidupan masa lalu. Kalau yang nur itu yang selamat, yang dulumat itu celaka. Pilihan. Kamu punya otak kok. Masa nggak bisa milih gini aja? Oke? Sudah aku jelaskan ya. Berita masa lalu, berita masa kini ya. Dan masa kini itu kita simpulkan hidup adalah pilihan atau penentuan sikap, atau kalau orang barat bilang life is activity, maka kita ganti life is alternative. Ya, hidup adalah pilihan gitu. Oke. Sekarang yang ketiga. Belum lama nih. Berapa waktunya? Oh, semoga bisa selesai nih 30 menit ya. Ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah berita masa depan. Ini loh. Berita masa depan, ya. Sudah aku bilang tadi, penentuan pilihan itu adalah nur dan dulumat, dan ini sudah dicontohkan. Kalau kamu nur begini, kalau kamu dulumat ya begini, gitu ya. Itu sebuah takdir sudah. Berita masa depan itu adalah resiko dari sebuah penentuan sikap ini, ya. Penentuan sikap ini, ya. Resiko sebuah pilihan. Resiko sebuah pilihan ini, ya. Meskipun aku sudah jelaskan bahwa nar dan jannah itu tidak hanya nanti setelah di kehidupan kita kelak, di akhir nanti kehidupan yang berikutnya. Tidak. Di sini pun sekarang ada nar, ada juga jannah, ya. Cuman nar dan jannah yang di sini itu persekot. Nanti cashnya nanti setelah kita ini selesai semua dan dibangkitkan, di sana dibayar cash nanti. Ya, jadi sekarang kita berbicara tentang yang kehidupan di masa depan ya. Kehidupan ini setelah kehidupan berikutnya, ya. Itu adalah sebuah hasil atau resiko dari penentuan sikap ini, resiko dari pilihan ini. Yang aku bilang manusia itu adalah khalifah, makhluk alternatif. Ya, kamu milih mana? Kalau kamu milih nur, ya resikonya apa? Kalau kamu pilih dulumat, ya resikonya apa? Itu masing-masing ada resiko yang harus ditanggung, ya. Sekarang kita bisa membuka Quran surat Al-Baqarah 282, ya. Di sini Quran surat Al-Baqarah 2282. 82 bukan 282. Surat 282. Ya. Aku bacakan begini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Surat Al-Baqarah, baca Al-Qur'anmu, ya. Bukan 82 deng, 81 dan 82 karena dua pilihan, resiko yang harus ditanggung, ya. Bukan 282 tapi 81 sampai 82. 82 ini, ya. Oke, kita kaji. Quran surat Al-Baqarah surat 2 81 sampai 82. Ini kacamata keliru ini. Mana kacamatanya Bapak? Pantesan nggak enak dipakai. Plusnya terlalu banyak itu. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kamu ada mau untuk memperdalam, kamu baca itu mulai perikop
keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah. Itu perikopnya mulai nomor 75 sampai 82. Tapi aku akan membidik yang 81 82 saja ya. Kalau kamu mau tuntas, mau lengkapnya bisa dari mulai ayat 75 sampai 82. Tapi untuk kajian kita ini fokusnya ke 81 82. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni nar, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan. Bukan demikian dalam kurung ya. Yang benar ya. Barang siapa berbuat dosa, berbuat kesalahan, membangkang ini, barang siapa membangkang ini, dan ia diliputi oleh dosa-dosa pembangkangannya ini, maka dia penghuninya, tempat tinggalnya adalah nar. Ya. Dia kekal di dalamnya, nar. Ini resikonya. Resiko pilihan dia ini. Karena Allah tidak paksa-paksa tadi. Ya. Terserah milih kemana. Sekarang yang nur. 82. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni jannah. Ini jannah. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi resiko dari sebuah pilihan itu nanti menjadi dua juga, karena pilihannya dua, ya. Ada yang jannah, ya, untuk yang taat, ada yang nar. Nih, ini risiko pilihannya. Makanya ketika teman-temanmu bertanya, ya, teman-teman di luar Islam, goiru Islam itu, bagaimana sih konsep keselamatan di dalam Islam? Jawab aja. Konsep keselamatan dalam Islam itu gampang sekali. Apa? Beriman dan beramal soleh. Itu aja. Ya. Beriman dan beramal soleh. Iman sudah aku jelaskan ya. Memiliki cara pandang dan sikap hidupnya itu, ya, diwujudkan dalam amal-amal soleh. Jangan amal saja, karena setiap orang itu mesti beramal. Iman juga itu bukan iman saja, karena setiap orang itu beriman. Tinggal iman terhadap apa? Beramal juga begitu, beramal tentang apa? Jadi amal itu ada amal baik, ada amal buruk. Ada iman baik, ada iman buruk, gitu loh. Nah, untuk mencapai jannah, misalkan konsep keselamatannya itu, jannah ini bisa dikatakan sebagai sebuah keselamatan, nar ini bisa sebuah kecelakaan, ya. Makanya kalau ditanya, bagaimana sih konsep keselamatan di dalam Islam? Ya gampang saja sih. Apabila kamu bersalah ya bertobat, gitu ya. Tapi yang inti dari itu awalnya adalah bahwa beriman, bercara pandang dan sikap hidup menurut ajaran Allah itu diwujudkan dalam amal-amal yang soleh. Sudah selesai itu aja. Jadi nggak ada main tebus-tebusan simsalabim itu nggak ada. Orang nggak ada pegadaian kok. Masa mau tebus-tebusan dosa? Nggak ada. Dan dalam Islam nggak berlaku dosa waris mewaris itu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Dosa itu yang nggak diwariskan, pahala juga nggak diwariskan. Jadi jannah atau neraka, jannah dan nar, ya. Jannah yang disebut surga, nar yang disebut neraka, ya. Itu bukan hasil waris mewaris, nggak ada ceritanya. Itu hasil usaha. Semua ini diusahakan. Orang ke jannah juga itu hasil usaha. Orang ke nar juga itu usaha. Nggak ada orang nongkrong diem aja terus dia masuk bisa mencapai jannah, itu nggak ada. Nggak ada orang nongkrong diem saja dia bisa sampai nar, nggak ada. Jadi jannah dan nar itu sama-sama diusahakan dalam bentuk apa? Amal itu tadi. Nah, sekarang kalau usaha begini kan gobloknya dia. Kalau orang sama-sama usaha kok, bukan gratis, kenapa nggak milih yang jannah? Gitu loh. Ini nggak ada yang gratis ini. You nongkrong diem aja nggak kemana-mana you.
Semuanya harus ada usaha. Orang berusaha ke jannah itu juga lewat usaha, orang kena juga lewat usaha. Kamu berangkat ke langgar, ke musola, ke masjid, sholat jamaah, itu kan usaha. Kamu beli narkoba, pakai duit, itu kan juga hasil usaha. Kamu korupsi, itu juga kan usaha. Kamu menolong anak yatim, infak, sodako, mendukung dakwah, itu juga kan usaha. Jadi sama-sama diperjuangkan, sama-sama berjuang. Jadi kehidupan kita ini sebetulnya nggak ada yang, ya memang nggak bisa sih, nggak logis kalau dia nongkrong aja terus bisa ke jannah, dia nongkrong aja bisa ke nar, itu nggak begitu. Jadi semuanya usaha. Yang satu berusaha ke jannah, yang satu berusaha ke nar. Yang blow on-nya itu loh, orang sama-sama usaha, nggak ada yang gratis kok, nggak milih yang ke jannah. Iya kan? Itu yang jadi masalah. Dan di surat Al-Baqarah tadi 8182 sudah dijelaskan. Ya, risikonya masing-masing sudah dijelaskan. Nah, itulah berita-berita yang disampaikan ke kita lewat Al-Quran, yang disampaikan oleh hadisnya sahabat Ali, yaitu berita masa depan ini yang akan kita lalui nanti ya. Juga sudah aku jelaskan. Jadi ada 3 berita. Tempus waktu ya. Tempus waktu, saah ya. Tapi kalau saah kurang tepat ini sepertinya. Karena saah itu momen, waktu yang sesaat, saah gitu ya. Kalau tempus waktu ini waktu yang periode dia, yang agak lama ya. Aku belum tahu. Ini tempus ini waktu ini Arabiannya lebih dekat ke kemana ya? Kemana? Bukan saat. Kalau saat itu kiamat. Itu biasanya orang kacau antara kiamat dan saat. Ya. Saat itu biasanya kehancuran bumi ini itu disebut dengan diksi saat. Ya. Lah kita karena sudah rusak cara pandangnya, sering diterjemahkan kiamat, padahal bukan. Kiamat itu kebangkitan. Setelah nanti tewas semua, dibangkitkan lagi gitu. Tapi hancurnya alam raya ini, hancurnya kehidupan ini semua, prasarana apa kok, jangankan gunung-gunung, matahari, bulan, bintang dan segalanya itu selesai semua, itu biasanya Al-Quran menggunakan diksi sa'ah. Yang jadi masalah ketika sa'ah itu Arabian diterjemahkan pakai menjadi kiamat, yang kiamat juga Arabian, jadinya kacau ya. Bukan kiamat, kiamat itu bangkit gitu ya. Oke, sudah aku jelaskan. Jadi ada 3 berita yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu berita masa lalu, berita masa kini, berita masa depan. Berita masa lalu adalah sebuah contoh untuk kita mengambil hikmah ya. Mau taat apa mau bangkang, mau nur apa mau dulumat. Yang ini tidak akan selesai pertarungan antara nur dulumat sampai nanti dunia ini hancur. Terus bertarung dan bertarung. Seperti yang sudah aku berkali-kali sebutkan, sejarah itu selalu berulang. Ya, ada pahlawan, ada pengkhianat. Mesti begitu, ya. Ada baik, ada jahat. Mesti begitu. Oke, itu masa lalu. Sedangkan yang masa kini itu adalah penentuan sikap. Kamu mau ikut yang mana? Penentuan sikap. Maka dari itu, khalifah itu bisa juga diterjemahkan sebagai makhluk alternatif. Karena khalifah itu berganti. Kita ini alternatif, bergonta-ganti. Kadang taat, kadang bangkang. Ya. Karena kita tidak diberi chip seperti mana malaikat diberi chip yang always, selalu taat. Ya. Nah, sekarang kita menentukan sikap. Dan dalam menentukan sikap ini kita melihat masa lalu ini sebagai pelajaran. Ya. Setelah menentukan masa lalu, masa kini, masa depan. Nih. Masa depan sudah dijelaskan ya dalam surat 2 81 82. Ini resiko dari masing-masing pilihan.
Jadi masing-masing pilihan tuh beresiko, ya. Ada yang beresiko jannah, ada yang beresiko nar. Apa yang membedakannya? Ya dia bangkang, ya mesti ke nar. Kalau dia taat mesti ke jannah. Itu sudah tertulis sejak awal mula dan tidak akan pernah berubah. Nggak ada ceritanya ente itu bangkangnya minta ampun terus tiba-tiba bisa menempuh jannah, itu nggak ada ceritanya. Begitu juga kalau kamu itu taat, ya nggak ada ceritanya kamu ke belangsa ke nar, itu nggak ada ceritanya. Karena ini sudah automatically ya, kita sudah pernah diskusikan ya, meskipun itu sebetulnya belum selesai amat. Surga itu, jannah itu sebetulnya sudah ada atau belum? Itu sebetulnya yang kemarin kita simpulkan itu automatically, ya. Automatically. Dengan sendirinya, automatically itu kalau bisa aku terjemahkan dengan sendirinya, otomatis dengan sendirinya. Kalau kamu taat, kamu memilih nur, maka ya jannah. Tapi kalau kamu dulu bangkang, itu automatically nar. Dulu. Ya. Seperti itu. Oke? Itu dulu kajian kita. Sekarang silakan. Kita sekarang di sini kita. Di nomor 2 ini berita masa kini ya. Masing-masing kita menentukan sikap, ya. Nanti setelah kita selesai di kehidupan baru. Ini kita belum masuk ini. Berita masa depan ini kita belum. Kita berita masa kini. Dan saatnya lah kita sekarang menentukan sikap dan semoga kita tidak salah menentukan sikap. Itu kajian singkat kali ini. Aku ucapkan matur nembah nuwun, terima kasih untuk semuanya. Selamat berkarya, semoga Allah meridhoi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.